Ada pertanyaan yang selama ini tidak berani dibahas secara terbuka, kenapa tuna Indonesia, yang secara kualitas diakui dunia, selalu dihargai paling murah? Apakah ini murni masalah kualitas? Apakah nelayannya kurang profesional? Atau, ada sistem yang sengaja membuat Indonesia tidak pernah menang di pasar tuna internasional? Hari ini kita bongkar abis, siapa yang sebenarnya mengendalikan harga, bagaimana rantai pasok bekerja, dan kenapa Indonesia seperti dipaksa tetap berada di posisi penyuplai. Indonesia disebut-sebut sebagai kekuatan besar perikanan dunia. Tuna dari Papua, Sulawesi, dan Maluku masuk daftar bahan baku premium restoran Eropa dan Jepang. Tapi ada ironi yang menyakitkan, harga tuna Indonesia jatuh di pasar internasional, sementara negara lain yang mengambil ikan dari laut kita bisa menjualnya puluhan kali lipat. Apakah ini kebetulan? Atau ada pihak yang diuntungkan dari ketimpangan ini? Sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan kecil. Mereka menangkap tuna tanpa kapal pendingin, tanpa alat penanganan standar. Artinya sejak detik pertama tuna diangkat, kualitasnya mulai turun. Dan disinilah permainan dimulai. Begitu tiba di pelabuhan, nelayan bergantung pada pengepul, bukan pasar. Pengepul lah yang menentukan harga, bukan kualitas. Bahkan sebelum ikan ditimbang, harga sering sudah disepakati sepihak. Lalu ikan bergerak ke pabrik, yang juga punya standar grading internal. Grade inilah yang sering dijadikan alasan untuk menekan harga. Namun yang tidak diberitakan adalah, grade kualitas ini seringkali sangat subjektif dan berada di tangan pihak yang ingin membeli murah. Di tingkat internasional, ada struktur harga yang tidak adil. Negara maju menentukan standar, negara berkembang mengikuti. Pembeli besar mendikte harga, pemasok kecil hanya menerima nasib. Yang membuat publik curiga adalah fakta ini, tuna Indonesia yang di-grading rendah di pelabuhan, setelah sampai Jepang, tiba-tiba naik grade dan dijual mahal. Bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya, kualitas sebenarnya tidak buruk. Sistem di Indonesia saja yang tidak memberi nilai. Beberapa ahli bahkan mengatakan, sistem rantai pasok dirancang agar Indonesia tetap menjadi pemasok bahan mentah murah, bukan penjual produk premium. Dengan kata lain, pasar lebih untung kalau Indonesia tetap murah. Jika tuna dihargai murah di awal rantai pasok, siapa yang paling diuntungkan? 1. Perusahaan besar bisa membeli dalam jumlah besar dengan harga rendah. Nanti mereka yang menaikkan harga, bukan nelayan. 2. Importir Jepang, Amerika, dan Eropa. Mereka mendapatkan tuna kualitas tinggi dengan harga sangat rendah, karena Indonesia tidak punya sistem penilaian yang selevel Jepang. 3. Pengepul dan pialang. Semakin besar rentang harga dari nelayan ke eksportir, semakin besar margins yang mereka dapat. Sementara yang paling dirugikan, nelayan kecil Indonesia yang sebenarnya memegang peran paling penting, penangkap pertama. Inilah sisi gelap yang jarang dibahas. Indonesia tidak punya kewajiban nasional untuk menerapkan teknik penanganan berkualitas tinggi, misalnya ikejime atau cold chain ketat. Banyak kapal asing yang justru membawa sistem penanganan Jepang ke perairan Indonesia, lalu membawa hasilnya ke luar negeri. Standar grading sering ditentukan sepihak oleh pembeli internasional, bukan oleh Indonesia. Artinya, selama Indonesia tidak punya standar yang bisa memaksa dunia menghargai kualitas tuna lokal, harga akan tetap dimanipulasi menjadi rendah. Jika kita melihat pola besar ini, harga ditekan dari awal, grading dimonopoli, standar ditentukan pembeli, rantai pasok dikuasai perusahaan tertentu, maka kesimpulan banyak ahli bukan lagi pertanyaan. Kenapa tuna Indonesia murah? Tapi, siapa yang membuatnya murah, dan siapa yang mendapat untung? Selama Indonesia tidak menguasai rantai dingin, grading, dan standar sendiri, nilai tinggi tuna akan selalu dinikmati negara lain. Indonesia tidak kalah kualitas, Indonesia kalah sistem. Dan sistem ini bisa berubah hanya jika rantai pasok dirombak dan nilai kualitas ditentukan oleh Indonesia, bukan oleh pembeli luar negeri. Sampai itu terjadi, tuna kita akan tetap jadi komoditas murah yang menciptakan kekayaan untuk negara lain.